Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Dwi Hebriati. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara dan menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia sejak dahulu. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukannya, sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa. Nah, sejarah Pancasila itu dimulai pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Soekarno yang berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian Soekarno memberikan istilah dasar negara dengan nama Pancasila. Catatan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca dalam artian lima dan sila batu sendi alat satu dasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berbeda, tumbuh dan berkembang dengan bangsa sejak dahulu kala. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yaitu Pancasila menjadi landasan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjelaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Versi ideologi itu, ideologi merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Yunani ide, yakni logos dan idea. Logos adalah pemikiran, sedangkan idea atau ide adalah konsep atau ide. Dengan demikian, ideologi adalah konsep dari sebuah pemikiran. Anjing merupakan istilah yang terdiri Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintah harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segala kebajikan aturan dan hukum yang dibuat harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 yang erat kaitannya dengan Pancasila. Begitu pula masyarakat dalam berinteraksi harus mengacu pada Pancasila dan mencerminkan pengalaman nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila yang diakui sebagai ideologi negara menjadi landasan utama bagi penyusun Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Konstitusi ini menyatakan komitmen pemerintah dan seluruh warga negara untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kepastian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini, yang pertama ada sila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah tentang kaitannya dengan ketuhanan. Banyak di antara kita yang masih salah paham dalam mengartikan makna dari sifat yang pertama ini. Arti ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan yang jumlahnya hanya satu. Namun jika kita condong membahas dalam bahasa Sanskerta, kata Maha yaitu dapat diartikan mengenai kemuliaan, sedangkan kata Esa yang berarti keberadaan yang mutlak. Negara Indonesia memberikan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan kepercayaan yang dianut oleh setiap individu. Pada sila pertama ini menjadi sumber yang menjadi sebagai dasar nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Segala macam aspek penyelenggara harus memuat berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Lalu ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang berbudaya serta memiliki fondasi pikiran, rasa, karsa, dan cipta. Pada sila kedua ini terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perlakuan adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, Tuhan, dan lingkungan. Kemanusiaan adil ini memiliki makna bahwa sebagian makhluk sosial hakikatnya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Maka sebagai individu kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus bersikap adil baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun bangsa dan negara. Kemanusiaan merupakan salah satu wujud dari berbagai reaksi antara masyarakat yang saling menghormati satu sama lain. Lalu ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Bangsa Indonesia dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Persatuan Indonesia ini merupakan salah satu faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa dan negara. Melalui persatuan ini, kita dapat mewujudkannya melalui perdamaian antar masyarakat. Semangat persatuan masyarakat merupakan kunci dari terbentuknya Indonesia yang merdeka. Lalu ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kerakyatan sendiri berasal dari kata rakyat, yang artinya sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah negara tertentu. Sila keempat ini berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berarti bahwa bangsa Indonesia menganut demokrasi. Demokrasi yang dianut merupakan demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi artinya kayak berkaitan dengan kebebasan, atau dapat diartikan setiap rakyat bebas memilih dan menentukan pemimpin negara sendiri. Sedangkan pemimpin yang hikmat berarti bahwa Indonesia harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, cerdas, dan tahu bagaimana caranya memimpin. Lalu yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dalam artian adalah keadilan secara bersama-sama yang berlaku dalam seluruh masyarakat dalam segala bidang. Sedangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Lalu ada peranan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakan yang positif dan selasih, karena ketatanegaraan akan selalu berkaitan dengan tata negara. Karena tata negara merupakan pengaturan kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.